Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman di Nusa Dua Bali. Selamat siang, Nyoman. Bagaimana saat ini gambaran proses vaksinasi yang dilakukan di Bali secara umum untuk kemudian menyusul travel bubble yang akan dicanangkan oleh pemerintah di sana? Iya, Aldi, memang kalau kita lihat proses bagaimana Bali membuka pariwisata memang sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Bahkan satu semester semenjak COVID-19 ini mewabah di Pulau Bali. Artinya ketika ingin wisatawan dibuka, kemudian dilakukan proses eh, pemeriksaan terhadap hotel, kemudian kesiapan hotel, tempat wisata dengan pemberian sertifikat CHSE. Ini yang kemudian salah satu yang menjadi persiapan. Kemudian termasuk juga vaksinasi. Artinya dari 4,3 juta penduduk Bali ataupun warga Bali, 50% diantaranya sudah divaksin. Artinya sudah menerima, diantaranya sudah menerima vaksin yang pertama, yakni sebanyak 1.450.000 orang. Kemudian ada juga yang sudah melakukan vaksinasi kedua sebanyak 672.000 orang. Artinya tidak hanya vaksinasi dilakukan di zona-zona hijau yang ditetapkan untuk pembukaan pariwisata seperti di Nusa Dua, kemudian di Sanur termasuk juga di Ubud, namun juga menyasar 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Memang fokus saat ini memang masih berada di zona hijau yang akan dibuka di 3 wilayah tersebut. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan di 3 zona hijau tersebut, di Sanur, kemudian Nusa Dua, dan di Ubud, sudah 100% warga yang berada di kawasan itu divaksin untuk vaksinasi yang pertama. Kemudian Kota Denpasar menargetkan untuk wilayah Sanur hingga tanggal 14 Juni ini untuk vaksin yang kedua bagi warga yang ada di zona hijau tersebut. Termasuk juga di dua wilayah lainnya yakni di Nusa Dua dan Ubud tengah dilakukan proses agar seluruh ataupun 100% masyarakat di wilayah itu sudah tervaksinasi baik vaksinasi yang pertama maupun vaksinasi yang kedua. Aldi, kalau kita melihat bagaimana kemudian korelasi vaksinasi ini terhadap perkembangan ataupun kenaikan COVID-19 memang ada korelasinya. Artinya sebelum vaksin per hari bisa ada kasus aktif lebih dari 200, bahkan pernah mencapai puncak 500 orang. Kemudian setelah vaksin, angka aktif ataupun kasus aktif berada di bawah 50 orang per hari. Artinya ada korelasi antara vaksin dengan kenaikan ataupun penurunan dari pasien COVID ataupun orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Pulau Bali. Hanya saja memang termasuk juga berpengaruh kepada tingkat keterisian kamar ataupun bor di rumah sakit. Sementara tadi pagi saya ada berikan informasi di Rumah Sakit Sanglah yang merawat pasien COVID-19 dengan kondisi bergejala parah hanya ada 13 orang saja. Artinya bor ataupun tingkat keterisian kamar pasien di Rumah Sakit Sanglah sebagai rumah sakit pusat di wilayah Bali hanya 7,9% saja. Artinya inilah yang menjadi dasar kemudian vaksinasi yang sudah di daerah jalur hijau yang ditetapkan, kemudian juga bor yang rendah, termasuk juga kesiapan industri pariwisata, pelaku pariwisata. Maka Kementerian Pariwisata berencana untuk membuka travel bubble ini pada bulan Juni ataupun nanti bulan Juli. Artinya belum ada finalisasi kapan nanti akan dibuka secara resmi bagi 4 negara saja seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, kemudian Tiongkok, Singapura, dan Belanda tentunya. Dan kenapa negara ini yang dipilih? Karena selain mempunyai resiprokal ataupun hubungan resiprokal dengan Indonesia, artinya berhubungan baik, timbal balik baik dengan Indonesia, penanganan vaksinasi di sana cukup tinggi, kemudian tracing dan pengecekan ataupun testing yang dilakukan juga cukup kuat. Inilah yang mendasari kenapa 4 negara ini saja yang di awal uji coba ini pembukaan ataupun gelembung perjalanan wisata dilakukan untuk tahap awal. Ini akan menjadi uji coba di mana nantinya kalau ini berhasil akan menjadi role model ataupun akan menjadi percontohan untuk membuka Bali khususnya ataupun daerah-daerah wisata yang sudah siap untuk dibuka bagi wisatawan mancanegara. Kemudian apa syarat yang bisa mereka masuk ataupun wisatawan yang bisa masuk ke Indonesia dari 4 negara ini? Di antaranya adalah mereka sudah divaksin. Artinya wisatawan tersebut yang masuk ke Indonesia sudah divaksin. Kemudian kedua, sebelum berangkat dari negaranya sudah mengantongi hasil negatif swab PCR. Kemudian juga ketika tiba di bandara di 3 daerah, Bintan, Batam maupun
Bandara Igusti Ngurah Rai juga akan dilakukan tes swab PCR kepada mereka. Hanya saja wisatawan dari 4 negara ini tidak wajib menjalani karantina mandiri selama 14 hari seperti yang dilakukan pemerintah sekarang kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia melalui Jakarta kemudian menuju Bali yang diharuskan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum mereka boleh melakukan perjalanan. Aldi. Baik, Nyoman Bali percepat vaksinasi sebelum diterapkan ya travel bubble untuk 4 negara. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman melaporkan dari Bali.